Halo semuanya, kali ini energi positif akan mengajak kamu bernostalgia ke masa ketika kita masih anak-anak, jauh sebelum COVID-19 menyerang. Kamu yang lahir di tahun 80-an atau awal 90-an pasti mengenal berbagai macam permainan anak seperti ini. Bagi saya pribadi, melihat anak-anak bermain seperti ini benar-benar membangkitkan kenangan saya ketika masih kanak-kanak. Biasanya pulang sekolah, ganti baju, makan, lalu kumpul di rumah teman yang punya halaman cukup besar agar mudah untuk melakukan berbagai macam permainan. Pada zaman itu, kita selalu bisa berkumpul pada tempat yang sama, jam yang sama, meski kita nggak janjian ya. Main sampai sore, sampai lupa mandi, terus cariin emak sambil dibawain rotan atau kayu karena lupa waktu. Apa kamu pernah mengalaminya? Kalau kamu pernah mengalaminya, bisa dikatakan masa kecil kamu itu bisa dibilang cukup bahagia ya. Sayangnya, di zaman ini, permainan seperti ini udah nyaris gak pernah dimainkan lagi ya. Padahal, permainan tradisional mengandung nilai-nilai moral yang baik untuk perkembangan mental anak. Seperti semangat kerjasama, simpati, empati, dan nilai-nilai kesetakawanan. Bermain seperti ini juga karena dilakukan di tempat terbuka, maka akan lebih mendekatkan anak-anak pada lingkungan alam. Selain itu, rata-rata permainan tradisional akan melibatkan olah fisik ataupun gerak badan. Maka otomatis anak-anak akan secara tidak langsung melakukan olahraga ya Bun. Dan ini baik sekali untuk pertumbuhan tubuh anak. Sekarang, rata-rata permainan anak adalah gadget seperti video game ataupun smartphone. Anak-anak biasanya akan menghabiskan waktunya berjam-jam, bahkan nyaris seharian penuh berada di depan layar laptop ataupun smartphone untuk mengakses game maupun internet. Saat ini, sulit sekali melihat anak-anak ngumpul bareng teman-temannya. Sekalinya ngumpul, ya tetap sibuk dengan gadgetnya masing-masing, bener gak? Ngelihat anak bersepeda aja udah sangat jarang, apalagi ngelihat anak bermain layang-layang. Waduh, nyaris gak pernah deh. Padahal saya tidak tinggal di kota besar, apalagi bagi yang tinggalnya di kota besar. Namun, setelah saya renungi lagi, semua itu sesungguhnya adalah hal yang wajar sebagai bentuk dari perubahan atau kemajuan zaman. Kalau dulu kita akrab dengan permainan yang melibatkan keterampilan fisik dalam mengolah bahan-bahan dari alam sebagai sarana bermain, saat ini anak-anak kita mengasah kreativitas dengan menggunakan kecanggihan modern seperti perangkat komputer dan dunia internet. Tidak ada yang salah tentang itu. Karena hidup ini adalah tentang perubahan. Kita nggak bisa bermusuhan dengan perubahan karena semua fase ada masanya. Kita nggak bisa ngotot mengatakan bahwa masa kecil kita jauh lebih baik atau menyenangkan dibanding anak-anak zaman sekarang. Karena tentunya ada perbedaan era atau zaman dengan rentang waktu yang cukup jauh. Tentunya anak-anak sekarang yang terbiasa hidup dengan kemudahan seperti jaringan PDAM pasti akan sulit sekali membayangkan dirinya untuk mandi di sungai ataupun menimba air di sumur.
Begitu juga kita di masa kecil, seandainya diminta untuk membayangkan keadaan dunia seperti sekarang, contohnya melakukan permainan game online ataupun berkreasi dengan menggunakan aplikasi TikTok atau media sosial lainnya, pasti akan heran atau canggung ya. Jadi tidak ada yang salah tentang itu semua ya, karena semua ada masa-masa emasnya. Kita mestinya tetap terbuka atas semua perubahan yang membawa kebaikan kepada kita. Misalnya, sudah cukup sering kita dengar ada anak-anak yang berprestasi menciptakan sebuah software game di mana hal ini dapat dilakukan karena tentunya dia juga sudah hobi main game ya. Hal ini dapat menjadi profesi apabila dia sudah dewasa di masa yang akan datang. Karena kemajuan teknologi juga akan mengubah tren profesi. Jadi, jika anak-anak interest dengan kecanggihan internet atau perangkat komputer, siapa tahu dia akan menjadi seorang ahli. Misalnya ahli informatika, teknik komputer, desain grafis, dan sebagainya. Di mana keahlian seperti ini adalah jenis keahlian yang dibutuhkan pada zaman modern seperti ini. Sebagai orang tua, saya pikir sebenarnya kita mampu mengimbangi hal tersebut. Jangan ngotot memarahi anak tanpa mau melihat sisi baiknya. Anak-anak juga dapat sesekali didorong untuk beraktivitas di luar rumah. Caranya dengan mendorong anak-anak untuk bermain dengan anak lainnya. Misalnya membolehkan mereka bermain di halaman rumah kita, menstimulasi mereka untuk melakukan beberapa permainan tradisional. Agar anak betah, kita dapat memberikan masukan-masukan kepada mereka berupa ide-ide agar permainan makin asik. Jadi, anak-anak kita mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak dengan dunia yang penuh keceriaan, cinta, dan semangat. Jadi dengan demikian, saya selalu berusaha untuk mendedikasikan atau meluangkan waktu saya dan juga pikiran saya untuk mengajak agar anak-anak saya bersama anak-anak yang lain dapat menerima hak mereka untuk menjadi anak yang ceria dan semangat, karena seperti itulah seharusnya dunia anak-anak yang begitu menyenangkan sebelum mereka memulai kehidupan yang penuh tantangan seperti ini. Jadi anak-anak harus, bahkan wajib saya kira, untuk mendapatkan hak mereka untuk menikmati hari-hari yang penuh keceriaan, semangat, dan juga kasih sayang dari orang tua. Nah, demikian video kali ini. Saya harap video kali ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi, terutama kita sebagai orang tua, untuk memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada semua anak-anak kita, untuk kehidupan mereka dan masa depan mereka yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam hening.